Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Sabila Haki dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Elektro. Dan kali ini saya akan membantu kalian untuk belajar mengenai materi kalkulus. Nah, untuk materi yang akan kita bahas ini lebih berkaitan dengan range dan domain pada suatu fungsi. Range dan domain pada fungsi. Ini juga sesuai dengan apa yang akan kita coba pelajari kali ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya range. Apa itu artinya domain. Nah, range yang bisa kita tahu adalah merupakan himpunan pemetaan dari semua kemungkinan nilai akibat fungsi. Ini bisa kita sebut sebagai hasil. Ya. Kemudian untuk nilai domain adalah kemungkinan dilakukannya pemetaan atau ini kita sebut sebagai asal biasanya. Seperti itu. Nah, jadi pada fungsi kita mengenal ada daerah yang kita sebut sebagai domain. Kita notasikan sebagai df dan kemudian ada range f. Seperti itu. Nah, ini daerah asal, ini adalah daerah hasil. Nah, variabel asal untuk menjadi variabel hasil membutuhkan suatu hubungan. Ini yang kita sebut sebagai hubungan fungsi atau f. Seperti itu. Kemudian untuk range dan domain pada fungsi ini cukup banyak variasinya. Mungkin kita akan coba belajar sedikit aja contohnya. Kira-kira ada 5 fungsi dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu untuk menentukan range dan domain pada fungsi. Seperti itu. Yang pertama yang biasanya sering ditanyakan adalah untuk nilai mutlak X. Seperti ini. Untuk nilai mutlak X, kita bisa dapatkan domainnya adalah X untuk seluruh bilangan real. Karena seluruh bilangan real pasti bisa masuk ke sini. X seluruh bilangan real. Kemudian untuk range f-nya, perhatikan bahwa nilai mutlak hanya bisa didapat dengan hasil berupa nilai non-negatif. Atau kita bisa bilang range-nya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Bisa kita bilang gitu untuk semua x domain real. Kemudian fungsi dasar yang kedua biasanya adalah akar-akar dari x, akar kuadrat dari x. Nah, di sini kita punya domain fungsi di mana nilai yang dia akar kuadratkan tidak boleh negatif. Artinya x harus lebih besar sama dengan 0. X apakah bilangan real. Kemudian untuk pemetaannya ini ada beberapa pandangan, tapi yang paling umum hasilnya RF biasanya nilai fx juga lebih besar dari 0. Walaupun sebetulnya bisa saja nilainya positif dan negatif seperti itu. Cuman umumnya kita notasikan fx-nya lebih besar dari sama dengan 0 untuk nilai akar kuadrat seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh lain seperti x kuadrat. Nah, ini untuk fungsi kuadrat biasa. Kemudian fx-nya trigonometri biasanya sin x ataupun cos x seperti itu. Nah, untuk x kuadrat nilai domainnya bebas karena semua x bisa dimasukin apapun df. Untuk x lebih besar sama dengan x-nya elemen bilangan real. X-nya bilangan real. Kemudian untuk nilai range-nya baru fx-nya lebih besar dengan 0. X bilangan real. Kemudian untuk sin dan cos ini mirip sebenarnya. Domainnya bisa apapun juga sama. Kalian bisa masukin nilai apapun ke dalam fungsi sin dan cos selama dia real. Kemudian untuk range-nya perhatikan bahwa nilai sin dan cos akan selalu berada
pada min 1 sampai 1. Nilai terkecil adalah minus 1, nilai terbesar adalah 1 untuk semua X bilangan real. Jadi kalau kalian mau mencari nilai sin atau cos yang bernilai sama dengan 2, kalian tidak akan menemukannya untuk di himpunan bilangan real. Kayak gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan kita mempelajari karakteristik dari domain dan range pada sebuah fungsi, kita dapat mengetahui karakteristik fungsi dan sistem secara lebih baik. Nah, kalau kalian ingin belajar bersama saya lebih lanjut, jangan lupa untuk booking session di Korn Collaborative Learning melalui websitenya Korn. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan.